abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faya ayyuhal muslimun fi hadhil munasabatil badi'ah usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Haitsu qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah aidan fi hadithihi ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanah tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Hadirin jamaah Jumat Masjid Raya Baitul Salam yang dimuliakan oleh Allah, mari kita tak henti-hentinya menyampaikan puja dan puji syukur Allah Subhanahu wa ta'ala yang biasa memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, hingga kita masih berkesempatan menunaikan salat Jumat di masjid kita tercinta. Salawat dan salam kita sampaikan kepada pemimpin kita, teladan kita, junjungan kita, pemberi syafaat kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama keluarganya beserta para sahabatnya. Atas jasa beliau, hari ini kita bisa menjadi seorang muslim mukmin yang soleh. Dan pada kesempatan yang mulia ini, khatib tak henti-hentinya mengajak para jamaah sekalian, menghimbau jamaah sekalian, mendorong jamaah sekalian untuk meningkatkan, mengoptimalkan, mengakselerasi takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takwa dengan sebenar-benar takwa, mulai dari takwa dalam pengertian yang paling umum, menjalankan perintah Allah dan menjauhi semua larangannya, maupun takwa dalam arti yang lebih dalam, selalu merasa dekat dengan Allah. Pada kesempatan yang mulia ini, izinkan khatib menyampaikan khutbah dengan tema menjadi mukmin yang tangguh di dalam semua keadaan. Hadirin jamaah Jum'ah Baitul Salam yang dimuliakan oleh Allah, kualitas pribadi dan kualitas hidup kita tidak hanya dipengaruhi oleh kebahagiaan-kebahagiaan, oleh kesenangan demi kesenangan, oleh peristiwa-peristiwa senang yang kita alami, melainkan juga dipengaruhi, bahkan ditentukan oleh sejauh mana penderitaan-penderitaan yang datang kepada kita. Sebesar apa kesulitan-kesulitan, tantangan, problem-problem yang datang dalam hidup kita, dan bagaimana kita melewati semua itu. Sebesar itu penderitaan kita, sebesar itu pula kualitas dari hidup kita. Dan Allah telah menyampaikan dalam ayat-ayatnya bahwa ujian dan cobaan dan penderitaan adalah cara Allah untuk meningkatkan derajat seseorang. Kita pelajari dari kisah para nabi. Kita belajar dari kisah Nabi Yusuf. Di usia remajanya yang belia, beliau diirikan oleh saudara-saudaranya, dicemburui, dicurangi, bahkan mau dibunuh dan dimasukkan ke dalam sumur yang dalam.
Lalu di usia dewasanya Nabi Yusuf mendapatkan fitnah dari wanita bangsawan. Dan kita lihat setelah proses demi proses, Nabi Yusuf diangkat menjadi Perdana Menteri dan disegani oleh bangsa Mesir karena kecerdasan dan kebijaksanaannya. Lalu kita belajar dari kisah Nabi Musa. Nabi Musa bahkan sejak bayinya sudah harus dipisahkan dari ibu kandungnya sendiri karena ancaman Fir'aun terhadap semua bayi laki-laki yang dilahirkan pada saat itu. Lalu kemudian Musa menjadi pemimpin Bani Israel, diberikan mukjizat yang besar dan menjadi legenda tercatat dalam sejarah dunia. Lalu Nabi kita, Nabi mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sudah yatim sejak belum dilahirkan. Sudah ditinggalkan ibunya, ditinggalkan kakeknya pada usia kanak-kanak. Lalu mendapatkan perlawanan, menerima musuh bahkan dari paman-pamannya sendiri. Lalu mendapatkan cerca, dilempari orang, berdakwah di kota Taif. Namun apa yang terjadi setelah itu? Rasulullah menjadi manusia di muka bumi. Rasul diberikan hak prerogatif untuk memberikan syafaat kepada manusia di hari kiamat nanti. Maka adalah para jamaah sekalian, ujian, tantangan, cobaan, penderitaan yang kita alami adalah cara Allah untuk mengangkat derajat kita. Sekalian, khususnya jamaah yang sedang mengalami masa-masa yang sulit. Hadirin jamaah sekalian, jika menaikkan derajat kita, apa yang harus kita miliki, apa yang harus kita jaga untuk menghadapi semua tantangan tersebut. Yang harus kita jaga, yang harus kita asah dan terus kita tingkatkan, bahkan menjadi senjata dalam menghadapi semua persoalan hidup kita, adalah iman di dada. Bukan iman yang stagnan, bukan iman yang pasif, bukan iman yang formalitas yang hanya berhenti di kerongkongan saja, tapi iman yang menyala jamaah sekalian, iman yang membara, berkobar-kobar, bergemuruh, berdetak, bergemeretak di dalam dada kita. Iman yang memproduksi asma Allah di dalam dada kita. Allah, 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 Allah. Iman yang mendorong lisan kita berzikir, kita, yang akan membuat kita menjadi seorang mukmin yang tangguh, yang kuat, yang berdaya tahan tinggi di dalam iman yang menyala. Inilah yang disenangi oleh Allah, yang membuat kita menjadi mukmin yang kuat. Al-mu'min khairun minal mu'minid dhaif. Mukmin yang kuat dan tangguh itu dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Maka para hadirin sekalian, jamaah sekalian, tugas utama kita yang harus terus kita jaga, kita prioritaskan, yang penting
kita viralkan di dalam hati kita adalah iman yang terus menyala di dalam hati kita. Tak peduli betapa sudah rusaknya hidup ini, tak peduli sudah betapa gelapnya kejahatan-kejahatan, kemaksiatan-kemaksiatan datang di depan kita. Tak peduli betapa kita merasa sudah diperlakukan tidak adil dalam hidup ini. Asal iman kita terus menyala, asal iman kita terus terang dalam diri, buat kita. Iman yang menyala itu menjadi bahan bakar dan energi mendalam. Bahkan dosa-dosa. Mari terus kita jaga iman yang menyala ini, yang berkobar-kobar ini. Kita jadikan sebagai alasan, kita jadikan sebagai modal untuk bersama-sama kita membenahi negeri ini, membangun negeri ini. Iman kita akan menjadi modal kita untuk tolong menolong. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong kebaikan dan takwa. Iman yang menyala ini akan menjadi modal kita untuk saling wa tawasau bil haqqi. Dan di ujung di finalnya, iman yang menyala dari semua pribadi-pribadi kita, dari semua kepada kita semua, menjadi penyebab dari dijadikannya negeri ini menjadi negeri yang azim wa nafa'ani wa iyyakum min